Alhamdulillah, Rasulullah, pimpinan, ketua, para wakil ketua, para anggota komisi 3 yang saya hormati. Waduh, nggak didengerin ini. Pak Kadis, Bu Sekdis dan jajaran ya, Kabit, Kasih dan jajaran yang lainnya dari DLH yang saya hormati, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat mengapresiasi dan memahami ya kondisi di DLH yang bebannya makin meningkat, tapi memang gimana ya, anggarannya makin lama makin turun gitu. Dari tahun kemarin juga udah turun, tahun ini turun. Jadi memang betul yang tadi sampaikan Pak Kormadi ya, kita mungkin berharap sih nanti di komisi yang membidangi pendapatan bisa menggenjot gitu. Karena nggak logis saat pandemi bisa 90 bahkan 100 sekian persen pencapaiannya, kenapa saat sudah mau pemulihan dengan tagline-nya Indonesia Merdeka aja pulih lebih cepat, tapi pendapatannya malah diturunkan targetnya gitu. Makanya nanti di satu sisi kita berharap pendapatannya bisa meningkat dan nanti di DLH bisa dialokasikan lebih sesuai dengan porsinya. Nah, ini terkait dengan kondisi yang ada saja ini Pak Kadis ya dan jajaran. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke dulu Pak Asman ya, bahwa memang urusan yang dipikul oleh DLH baik sampah maupun pencemaran lingkungan termasuk Sungai Cilengsi memang tidak akan mungkin diselesaikan oleh DLH, tidak sebagaimana PUPR kalau dibantu masyarakat malah nggak bisa, harus dikerjain sendiri, artinya dikelola oleh PUPR, dilaksanakan oleh orang yang profesional. Tapi kalau tugas-tugas DLH malah menurut saya sebaliknya, tidak akan mungkin ditangani oleh SKPD atau dinas terkait, kemudian membiarkan masyarakat jalan sendiri atau cuek dengan kondisi ini. Nah, oleh karena itu, kalau biaya pengelolaan sampah dan lingkungan itu tidak bisa kita tambah anggarannya, berarti kan bebannya yang harus kita kurangi Pak, sehingga biaya yang ada bisa mencukupi gitu. Nah, mengurangi beban sampah berarti kan kita harus mengurangi volume sampah, yang pada dasarnya sampah paling dominan kan sampah domestik dan sampah rumah tangga. Nah, dari sana ini yang saya rasa perlu kita dorong bersama-sama, arah dari DLH ini harapannya bukan ingin mengelola atau menangani sampah yang dikeluarkan masyarakat, kemudian masyarakat dibiarkan terus menambah sampahnya gitu. Ini yang saya rasa mungkin belum terlalu kita fokuskan di kebijakan anggaran kita gitu. Kita lebih fokus ngurusin truk, kemudian operasionalnya dan seterusnya, kemudian TPS-nya juga galuga saja. Tidak kita coba kembangkan gimana TPS bisa berbasis teritorial, bisa berbasis kecamatan, bisa berbasis desa, yang saya rasa itu akan sangat meringankan dari segi pembiayaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengusulkan, ini kan mumpung KUA PPAS ya, artinya KUA PPAS itu masih kebijakan umum, masih bisa coba diolah di program maupun subprogram, bahwa ada satu program peningkatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan lingkungan. Coba alangkah baiknya ini digulirkannya adalah dalam rangka mengurangi bebannya DLH gitu. Kita nggak usah berpikir harus pelatihan formal kemana-kemana yang mungkin outputnya tidak langsung. Tapi pelatihannya, penyuluhannya, pendidikannya adalah ke para pelaku di lapangan yang nanti efeknya langsung mengurangi sampah. Konkretnya Pak, kita sudah punya berapa Pak Fadli? 400 atau 500 ton sampah ya?
Saya rasa mereka belum ada yang saya dengar dibentuk oleh DLH, dibantu biayanya oleh DLH, diberi fasilitasi oleh DLH, sangat kecil selama ini. Seandainya Pak, ini saya berpikirnya sih secara bersama-sama ya antara Pemda dengan masyarakat. Pemda mungkin lewat DLH diusulkan lewat dana desa yang mungkin sekarang disebut Samisade, wajibkan semua desa membentuk bank sampah, memberikan fasilitasi untuk pengelolaan atau pengolahan sampahnya di desa masing-masing, yang mungkin biayanya bisa bermitra. Nanti desa mengeluarkan biaya untuk infrastrukturnya, kemudian masyarakat dibantu oleh DLH dengan penyuluhannya gitu. Saya kemarin ke Desa Cicadas Pak, itu sebelumnya ada tumpukan sampah yang dibakar, kemudian dari tumpukan sampah itu ternyata dikelola secara ilegal oleh masyarakat. Tapi itulah satu-satunya masyarakat Cicadas membuang sampah di luar yang bisa ditangani oleh DLH. Dan tidak akan mungkin kita ngomong jangan buang ke situ, nanti diambil semua oleh DLH, karena biayanya nggak memungkinkan kan. DLH pasti akan selalu muncul yang ilegal-ilegal begitu. Dan masyarakat karena kemarin ditutup, mereka bergeser masuk lagi ke pinggir sungai. Kemarin saya langsung ninjau, saya tanya langsung pengelolanya, Pak, kami membantu masyarakat, kalau memang kami salah nih, siap-siap Bapak di demo nanti kalau nutup ini, lokasi ini. Terus saya tanya, kalau Bapak kita kasih penyuluhan pelatihan biar ini nggak perlu dibakar, kan dibakar nggak boleh ya aturannya, dan nggak perlu dibuang ke sungai, siap nggak? Siap Pak. Kami sebenarnya cuma butuh nih bimbingan, ini kami nerima karena warga juga bayar ke kami. Kami kasih penyuluhan, kasih alat aja misalnya untuk bikin apa kayak, bikin tadi yang organik untuk pupuk, kemudian bikin maggot, mungkin yang tidak bisa kemudian dimusnahkan dengan pembakaran yang sesuai aturan gitu. Itu kami siap. Nah, bayangan saya nih Pak, kalau lokasinya ada, desa kemudian diwajibkan membuat TPS teritorial ya per desa, kemudian warga yang mengelola itu kita kasih penyuluhan, itu sangat signifikan menguranginya. Nah, dari sana saya melihat ini ada program dari DLH yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Alangkah bagusnya itu mungkin ditambahkan sekian lah dibanding kita ngurusi tadi armada sampah dan seterusnya yang harus terus ditingkatkan. Itu ditambah kerjasamakan dengan BPD ya, bidang pemberdayaan PMD ya, DPMD. Mereka wajibkanlah tiap desa harus ada bank sampahnya, misalkan per RW. Seperti kemarin kita ke Depok itu programnya per RW harus ada bank sampah. Saya tanya, ada nggak pembiayaan dari Pemda? Ada Pak, kami kasih subsidi. Nah, bentuk begitu per desa ada pengolahannya, itu saya rasakan lebih bagus. Dan kami di anggota Dewan saya rasa juga punyalah binaan-binaan yang bisa kita dorong. Tolong sukseskan. Nanti DLH tinggal mengukur sampah dari sini, dari desa ini bulan kemarin berapa, bulan berikutnya berapa, itu mungkin menjadi bagian dari reward. Jadi yang pertama Pak, yang terkait dengan sampah. Nah, yang kedua terkait dengan pencemaran atau limbah. Saya rasa mungkin saya waktu RDP pernah menyampaikan Pak, ada dua hal yang nggak selesai-selesai. Di satu sisi ada yang memang benar-benar ingin mencegah dan menyelesaikan proses pabrik ini agar tidak mencemari. Di sisi lain ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kemudian menjadikan itu keuntungan pribadi. Nah, ini sebenarnya Pak, setahu saya ya, semua pengusaha ingin baik dan mengikuti aturan. Cuma untuk kesana ini, saya beberapa waktu yang lalu dapat keluhan dari pengusaha yang mau mengurus AMDAL dan IPAL. Perizinannya panjang Pak, sampai mengeluh ke saya.